Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Prof. Mahfud bisa menjadi calon wapres ya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita adalah bangsa yang harusnya bersyukur, karena mungkin kita bangsa yang pertama yang ada di dunia pada saat merdeka itu sudah ada undang-undang sistem perekonomian berbasis pada demokrasi ekonomi. Tapi dalam perjalanannya ini menjadi masalah. Sudah ada 7 kepemimpinan presiden dengan paradigma yang berbeda, mulai dari paradigma demokrasi ekonomi, kemudian stabilitas politik zaman era kemerdekaan, kemudian dilanjutkan era demokrasi, era reformasi dengan demokrasi liberal, kemudian terakhir ini adalah paradigma nawacita, tetapi cenderung juga lebih liberal. Ini meninggalkan persoalan-persoalan besar dalam perekonomian. Artinya bahwa tujuan daripada ekonomi kebangsaan yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu belum terwujud. Dan itu memang suatu hal yang bisa dibenarkan juga, karena tidak mungkin dalam 78 tahun kita bisa menyelesaikan cita-cita bangsa itu, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada lagi akan pergantian pemerintahan, Bapak diantaranya sebagai calon. Nah, dalam konteks itu tentu dari 3 calon ini tentu menawarkan beberapa paradigma pembangunan. Menarik sekali apa yang Prof sampaikan tadi. Saya lihat ada sedikit irisan hubungan antara paradigma yang Bapak akan bangun dalam kaitan dengan paradigma di dalam paradigma sistem ekonomi pembangunan yang disusun dalam Undang-Undang Dasar. Hanya memang ini bukan persoalan mudah, karena sekarang ini rupanya beberapa pemerintahan lalu itu menyisakan beberapa problem yang sangat besar. Terutama yang paling dikhawatirkan sekarang adalah sistem ekonomi oligarki. Ini menjadi pertanyaan yang tidak bisa lagi ditunda. Karena kapan ini ditunda, maka persoalan mencapai Indonesia masih 2045 tidak mungkin capai. Nah, kemudian yang kedua adalah persoalan sumber pembiayaan negara yang semakin terbatas. Yang bisa dikatakan tax ratio kita itu kan masih 10-11%, bro. Ya. Dan akhirnya kita lari untuk membelanjai seluruh anggaran kebanyakan utang luar negeri yang meningkat tajam. Meskipun secara rasio itu bisa dikatakan belum, karena kita masih 60% Tapi itu dari rasio antara utang dengan PDB itu adalah ukuran yang sangat sebenarnya agak keliru, agak sumir. Kemudian yang ketiga itu persoalan yaitu tadi keadilan, disparitas, penguasaan sumber daya ekonomi masyarakat, terutama di pendapatan, termasuk tanah dan sebagainya. Nah, dalam kaitan itu, tentu saya membaca daripada mendengar Bapak punya penyampaian, kemudian dari visi misi ini memang menjadi menarik. Nah, Bapak dalam konteks itulah mungkin saya ingin sedikit Bapak elaborasi, bukan dalam konteks teknis, tapi dalam konteks Bapak sebagai calon pemimpin bangsa, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan regulasi terhadap sistem oligarki ekonomi ini. Kan ini memang kekuatannya seperti Bapak katakan di hukum. Ini hukum kita lemah dalam mengantisipasi bagaimana kekuatan daripada oligarki ini. Dan yang kedua, bagaimana kita menepis kegiatan-kegiatan yang ke depan ini terlalu berbasis pada liberalisme. Kita kembali ke neolib. Dan saya pikir nawacita sebenarnya memberikan dasar itu, tapi ternyata tidak bisa. Ya. Dan ekonomi kerakyatan yang Bapak emban melalui bagaimana menerapkan negara maritim, itu saya pikir sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia, terutama kami dari timur. Karena itu adalah slogan hidup daripada paradigma ekonomi di UNAS kira-kira. Dan yang ketiga, kira-kira apa yang Bapak bayangkan ya, dengan ada disrupsi teknologi digital yang sekarang merubah tatanan kehidupan masyarakat, menciptakan pengangguran, justru bisa menimbulkan persoalan, sehingga ini harus dicarikan solusinya. Dan yang keempat, persoalan-persoalan adanya geopolitik yang sekarang ini stabilitasnya luar biasa, dan akhirnya menimbulkan fragmentasi ekonomi global dan keuangan yang luar biasa. Dan ini kalau tidak hati-hati, Indonesia ke depan ini akan menjadi bola mainan daripada kekuatan-kekuatan global. Kira-kira demikian, Prof, ya, yang mungkin saya ingin dapat gambaran, kami ingin dapat gambaran perspektif Bapak sebagai seorang calon pemimpin bangsa yang berpikir dalam konteks strategik. Ya. Mungkin teknisnya nanti Bapak punya pekerjaan di lapangan dengan Menteri-Menteri.
Demikian lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salam.